Menurut laporan Global Carbon Project, Indonesia termasuk ke dalam 10 penyumbang emisi karbon terbesar dunia, bahkan menempati posisi pertama di Asia Tenggara. Penyebabnya beragam, produksi sampah plastik yang tinggi, pembakaran energi fosil, dan maraknya deforestasi. Anak-anak dan remaja saat ini sedang melangkah menuju masa depan yang rapuh. Tahun 2050 bukanlah fiksi ilmiah. Suhu bumi dapat meroket hingga 60 derajat Celcius di beberapa wilayah. Panas ekstrim, krisis air, kelangkaan pangan, udara beracun, serta merebaknya penyakit menular mengancam jutaan nyawa. Semua ini adalah akibat ketidakpedulian kita terhadap bumi yang kita abaikan kemarin, hari ini, dan mungkin besok. Kita sedang meninggalkan jejak destruktif untuk dipikul oleh pundak yang belum cukup kuat. Anak-anak, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat memperparah keadaan. Padahal 83% masyarakat memahami pentingnya energi terbarukan, namun hanya 25% yang menggunakannya. Salah satu penyebabnya ialah kurikulum pendidikan yang belum membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan tentang energi bersih, efisiensi energi, atau cara sederhana mengurangi jejak karbon. Indonesia menargetkan zero net emission pada tahun 2060. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menutup mata dan mewariskan bumi yang sakit hanya karena kita lambat bertindak? Disinilah peran DPR dan generasi muda menjadi krusial. Dengan permasalahan seperti ini, kita harus memiliki solusi yang inovatif. Dengan ini, saya akan menyarankan penggunaan kurikulum hijau. Di dalam kurikulum hijau ini, kita akan menambahkan satu mata pelajaran baru tentang lingkungan yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberi pengalaman langsung menghadapi isu lingkungan. Pendidikan harus menyiapkan siswa menghadapi ujian global, krisis iklim, dan transisi energi, bukan hanya sekadar ujian nasional. Dan kurikulum ini juga mendukung SDGs 7, energi bersih dan terjangkau, dan SDGs 13, aksi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, saya, Aisyah Fatina Dira, jika terpilih menjadi anggota legislatif Dapil 2 Aceh, akan memperjuangkan kurikulum hijau dengan mengoptimalkan 3 fungsi utama DPR. Pertama, fungsi legislasi. Saya akan merevisi Undang-Undang Sisdiknas bersama Kementerian Pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum hijau di seluruh jenjang pendidikan dengan standar nasional energi bersih dan muatan lokal yang relevan. Lalu, saya akan menginisiasi infrastruktur sekolah berbasis ekosistem hijau, seperti pemasangan panel surya. Lalu, saya akan mewajibkan sekolah melakukan konsep hemat energi dan hemat air. 2. Fungsi anggaran. Saya akan mengalokasikan APBN untuk penyusunan dan implementasi kurikulum hijau, termasuk pelatihan guru dan penyediaan sarana energi terbarukan. Lalu, saya akan mendanai pembangunan sekolah berkonsep green building dan panel surya, dan memberikan insentif riset energi terbarukan di sekolah. 3. Saya akan memastikan kurikulum hijau berjalan efektif melalui pengawasan bersama Kemendikbudrismen. Dan saya akan mengawasi integrasi materi transisi energi ke kurikulum dan buku ajar, lalu memastikan anggaran tepat sasaran dan melakukan kunjungan ke sekolah percontohan untuk melihat fasilitas dan pembelajaran. Saya ingin generasi penerus memahami teknologi surya, mengolah sampah menjadi energi, dan memimpin solusi, bukan mewarisi masalah.